tengah-tengah kita, lebih utama dari segala sesuatu. Doa dengan keberanian percaya. Dan inilah keberanian percaya kita kepadanya, yaitu bahwa Ia mengabulkan doa kita jikalau kita meminta sesuatu kepadanya menurut kehendak-Nya. 1 Yohanes 5 ayat 14. Sahabat Iktus yang dikasihi Tuhan, doa dengan penuh keberanian percaya. Berani bukan dalam arti lancang atau kurang ajar. King James Version menerjemahkan sebagai keyakinan dan Lembaga Alkitab Indonesia menerjemahkan keberanian. Ini bukanlah doa formalitas, melainkan doa yang dibangun di atas dasar relasi dengan Tuhan karena ada kasih dan pengenalan akan Tuhan. Yohanes menulis kitab ini untuk menasihati anak-anak rohaninya agar mengejar sesuatu kehidupan persekutuan yang kudus dengan Allah karena telah memperoleh kepastian keselamatan. Salah satu tanda seorang memiliki persekutuan indah dengan Allah yaitu adanya keberanian percaya dalam doa. Adapun arti keberanian percaya diuraikan demikian. 1. Keberanian percaya kita ayat 13. Yohanes bergerak kepada keyakinan yang seharusnya dimiliki orang percaya. Sekarang bukan tentang hidup kekal, tetapi tentang doa yang dijawab. Jika kita tahu bahwa kita mempunyai hidup kekal, ayat 13, maka kita mempunyai keterbukaan dan terang-terangan dengan Allah. Sebagai anak-anak Allah, kita bisa dengan bebas berbicara kepada Bapa. Dalam Galatia 4 ayat 6, Rasul Paulus menyatakan demikian, dan kamu adalah anak, maka Allah menyuruh roh anaknya ke dalam hati kita yang berseru, ya Aba, ya Bapa. Ayat ini memperlihatkan keakraban hubungan antara anak dengan bapanya. Seorang anak dapat meminta apa saja kepada bapanya, dan bapa akan memberi jawaban yang terbaik seturut kehendaknya. 2. Keberanian percaya kita sesuai kehendak Tuhan. Ayat 14. Jikalau kita meminta sesuatu kepadanya menurut kehendaknya, menunjukkan bahwa doa yang dikabulkan hanyalah doa yang sesuai dengan kehendak Allah. Mazmur 25 ayat 14 menyatakan bagaimana Allah memberitahukan perjanjiannya, yaitu apa yang dikehendakinya kepada mereka yang bergaul karib dengannya. Doa bukanlah suatu alat untuk memaksa kehendak kita kepada Allah atau membengkokkan kehendaknya pada kehendak kita, tetapi doa adalah penundukan kepada kehendak Allah. Ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa. Bandingkan 1 Petrus 3 ayat 9. Sebagaimana doa Yesus, jadilah kehendakmu, berarti semua permohonan kita tidak dapat terlepas dari tugas penyelamatan dunia. 3. Keberanian percaya kita telah memperolehnya. Ayat 15. Ini menyatakan keberanian atau kemerdekaan yang kita miliki dalam menghampiri Allah. Pada waktu kita memohon menurut kehendaknya, maka kita tahu bahwa Dia mendengarkan kita. Karena itu, apa saja yang kamu minta dan doakan, percayalah bahwa kamu telah menerimanya, maka hal itu akan diberikan kepadamu. Markus 11 ayat 24. Karena permintaan-permintaan yang kita buat merupakan sesuatu yang ada pada masa depan, termasuk jawaban yang akan didapatkan. Inilah yang disebut sebagai doa dengan iman. Mempercayai bahwa Allah memberi apa yang kita harapkan dan yang tidak kita lihat. Bandingkan Ibrani 11 ayat 1. Doa dengan iman ditandai dengan sukacita yang penuh setelah seseorang berdoa kepada Allah. Sahabat Iktus, ketika kita percaya dan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka kita dapat menyebut Allah sebagai Bapa kita. Puji Tuhan, karena itu berarti kita memiliki kebebasan berbicara apa saja kepada Allah. Semakin kita akrab dengan Allah, makin kita mengerti permohonan apa yang berkenan kepadanya. Tema doa saya adalah jadilah kehendak-Mu. Doa bukan tempat saya memaksakan kehendak saya,
tetapi sarana yang Allah berikan untuk menyelaraskan keinginan saya dengan kehendak-Nya. Saya menginginkan lompatan-lompatan iman terjadi dalam doa-doa saya, dengan mempercayai bahwa saya telah menerima jawaban terbaik Allah bagi hidup saya. Sahabat Iktus yang dikasihi Tuhan, apakah saya sudah menjadi anak Allah sehingga dapat memanggil Allah dengan sebutan Bapa dalam doa saya? Apakah saya memiliki hubungan yang baik dengan Allah dan tunduk pada kehendak-Nya? Apakah saya telah berdoa dengan iman, yakni percaya bahwa saya telah menerima jawaban terbaik dari Allah? Tuhan Yesus, saya bersyukur karena Engkau selalu menjawab doa saya dengan kehendak terbaik-Mu. Saya rindu menyelaraskan keinginan saya dengan kehendak-Mu. Saya tidak lagi menempatkan keinginan saya sebagai prioritas doa saya, tetapi bahwa Engkau selalu menghendaki tidak ada seorang pun binasa. Inilah yang menjadi prioritas dalam doa-doa saya. Saya berdoa di dalam nama Yesus. Amin. Doa bukan memaksakan keinginan kita, tetapi menyelaraskan keinginan kita dengan kehendak Bapa. Kristus ada di tengah-tengah kita, lebih utama dari segala sesuatu. Kristuslah yang harus ku beritakan hingga datangmu